Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ardia Pramesti Pramuda Wardani dengan NIM digit terakhir 164 dan teman saya Sofi Amalia Aulia Jana dengan NIM digit terakhir 156. Jadi di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah sikap antara perbuatan dengan perkataan itu sesuai dan tidak melakukan sebuah perbuatan curang. Nilai kejujuran inilah dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah fondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi. Seseorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari perbuatan korupsi tersebut. Tapi apa sih contoh-contoh dari sifat kejujuran ini? Yang pertama, kita sebagai mahasiswa tentunya tidak menyontek ataupun menyalin jawaban teman. Lalu kita tidak menyebarkan sembarang berita yang tentu belum dipastikan kebenarannya. Tidak berbohong pada dosen atau teman, tidak membicarakan orang lain, dan lebih baik kita tidak mencuri barang dari teman kita. Terus yang kedua, ada peduli. Peduli menurut KBBI memiliki makna mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi, kepedulian ini berarti adalah semua sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Lalu, pendapat lain juga menyebutkan bahwa peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Nah, contoh dari sikap peduli itu apa aja sih? Di antaranya kita bisa menyebutkan ada beberapa sikap peduli, yaitu peduli dalam diri kita sendiri, peduli pada lingkungan, peduli pada sesama, peduli pada negara. Tapi yang akan saya contohkan di sini, salah satunya adalah peduli terhadap sesama, yaitu kita bisa membantu orang-orang yang kesusahan, kita bisa menjenguk teman sekelas kita yang sedang sakit, kita bisa memberikan sumbangan atau bahkan mengumpulkan dana. Lalu berbagai hal yang menunjukkan sebuah rasa kepedulian itu. Terus ada mandiri. Mandiri ini dapat diartikan sebagai sebuah proses mendewasakan diri dengan cara tidak mudah bergantung dengan orang lain untuk mengerjakan apapun itu dengan tanggung jawab kita sendiri serta dengan kemampuan yang kita punya. Nah, contoh sikap mandiri itu apa aja sih? Di antaranya kita bisa mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain, terus juga kita bisa melakukan hal-hal tanpa dibantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita juga bisa kita bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas itu dengan cara tidak merugikan orang lain atau hanya sekedar mungkin kita meminta jawaban dari teman kita yang sedang mengerjakan tugas. Terus yang keempat ada disiplin. Disiplin di sini artinya sebuah kebiasaan atau perilaku yang konsisten, teratur terhadap segala hal yang ada, entah itu peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin ini dapat dilakukan dengan mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, contoh itu apa aja sih? Disiplin di sini kita dapat artikan sebagai cara kita menghargai waktu-waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidur tepat waktu, karena kita sebagai mahasiswa kurang tidur ya, jadi kita harus tidur tepat waktu. Terus kita menjalankan rutinitas kita sebagai mahasiswa dengan
waktu yang sudah ditentukan. Kayak misal kita membuat jadwal, jam segini harus belajar, jam segini harus mandi. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh disiplin. Terus yang kelima, ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya sebuah kesadaran seseorang terhadap tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, seseorang yang sadar dengan hal ini, seseorang itu dia akan melakukan dan menerima segala konsekuensi yang ada dan mampu menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Contoh sikap tanggung jawab itu apa aja sih? Tentunya kita sebagai manusia, kita harus sadar dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Kita harus berpikir jangka panjang supaya kita tahu apa yang kita lakukan atau apa yang ingin kita perbuat itu dampaknya untuk kedepannya seperti apa. Jadi, tanggung jawab itu merupakan hal yang penting dan merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi di Indonesia semakin melimpah. Jadi, tidak semena-mena kita melakukan ini itu, tapi kita tidak memikirkan efek yang akan ditimbulkan ke depannya seperti apa. Terus yang keenam, ada kerja keras. Artinya apa sih? Artinya adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, terkadang nih, seseorang yang bekerja keras ini dapat memanfaatkan waktu yang dia punya secara optimal, sehingga kadang-kadang mereka ini tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Jadi cenderung lebih mudah aja gitu bagi orang-orang yang bekerja keras ini. Nah, contohnya apa aja sih? Jadi salah satu contohnya itu tidak berputus asa apabila mendapatkan sebuah kegagalan dan tidak pula berhenti berusaha untuk meraih keberhasilan yang kita inginkan atau mimpi yang kita inginkan. Terus kerja keras ini juga memiliki contoh, yaitu mengajarkan kita bagaimana cara menjaga konsistensi waktu yang akan kita gunakan. Terus juga kerja keras ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak mudah menyerah dalam menghadapi semua rintangan yang ada. Rintangan kehidupan yang ada ini dibabat habis sama orang si pekerja keras ini, karena memang dia tidak mengenal lelah demi mencapai apa yang dia inginkan. Karena sampai di titik itu pun perlu usaha yang benar-benar keras banget ya. Jadi yang ketujuh, ada sederhana. Sederhana itu merupakan sebuah gaya hidup yang tidak berlebihan, gaya hidup yang membuat manusia yang seharusnya menyesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhannya, serta tidak berlaku boros karena hanya ingin ikut-ikutan orang lain dan malah menghabiskan banyak uang untuk barang-barang yang bahkan tidak berguna sama sekali. Yang nomor 7 ini salah satunya ada di masa ini, di mana semua orang-orang jadi ikut-ikut meniru gaya orang lain dan bisa dibilang FOMO. Nah, kita tentunya sebagai mahasiswa yang berkuliah di kampus, kita tentunya berpikir kalau kita kuliah itu sebenarnya untuk mencari ilmu, bukan sebagai ajang kompetensi, fashion, atau something, atau sesuatu yang lain lah. Intinya seperti adu fashion, adu ambisi, atau apapun itu. Jadi kita sebagai manusia harus menyesuaikan dengan apa yang kita punya. Jadi jangan dilebih-lebihkan karena semuanya sudah ada yang ngatur. Nah, contohnya nih, apa aja sih di sikap sederhana nih? Yang tentunya yang pertama, tidak bergaya hidup konsumtif ya, karena konsumtif itu membuat manusia menjadi mempunyai sifat boros dan terus akan mencari cara untuk memenuhi rasa keinginan mereka sebagai manusia yang tidak ingin kalah dengan orang lain. Jadi mereka terus beli gitu. Nah, terus juga
Ada lagi yaitu menghargai pencapaian kecil. Nah, ini yang sering banget dilupakan oleh manusia ya. Kita harus bisa atau mampu menghargai dan bersyukur atas setiap pencapaian kecil yang kita dapatkan, karena memang hal itu yang harus kita punya. Kita nggak perlu melebih-lebihkan hal-hal yang seharusnya nggak penting atau bahkan kita sekedar ikut-ikutan aja. Terus terus juga ada lagi yaitu sikap sederhana ini dapat ditunjukkan dengan cara menabung uang yang kita punya di untuk keperluan yang akan datang. Bisa jadi menjadi sebuah dana pribadi atau dana darurat yang kemungkinan suatu saat nanti pasti akan kita butuhkan. Nah, yang kedelapan ini ada sikap berani. Berani ini tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Nah, orang yang berani ini memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, serta pantang mundur dan tidak gentar sama sekali. Tidak perlu takut dengan ekspektasi banyak orang, tapi cukup jadi diri sendiri yang punya rasa percaya diri untuk menghadapi segala hal. Nah, yang kedelapan ini salah satunya yang menjadi masalah yang ada di sekitar kita. Orang-orang cenderung nggak percaya diri dengan apa yang mereka punya, dan mereka malah merasa tidak punya keberanian untuk menunjukkan hal yang seharusnya itu menjadi sebuah pencapaian mereka di yang akan diterjunkan di masyarakat nanti. Tapi karena mereka terlalu berpikir banyak ekspektasi tentang orang-orang lain, jadi mereka cenderung tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang mereka punya. Nah, keberanian di sini contohnya itu berani menunjukkan kemampuan diri. Nah, kita sebagai manusia tentunya harusnya menunjukkan potensi yang kita punya, karena tidak semua punya potensi yang seharusnya kita tunjukkan itu. Jadi kita harus berani mengungkapkan potensi diri kita yang ada. Terus ada juga nih, berani mengungkapkan kebenaran. Nah, sikap berani ini melibatkan kejujuran dan ketegasan dalam menyampaikan semua fakta atau pendapat yang benar, meskipun tidak populer atau kontroversial. Nah, ini juga merupakan salah satu sikap berani yang membutuhkan rasa percaya diri dalam diri kita untuk mengungkapkan sebuah pendapat yang kita punya. Entah pendapat itu benar atau salah, setidaknya kita berani untuk mengungkapkan pendapat tersebut dari lubuk hati kita. Nah, yang kesembilan ini ada adil. Adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Sementara, menurut KBBI, adil memiliki arti sangat berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Nah, adil ini juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar serta berpegang pada kebenaran. Nah, contoh adil ini apa sih? Nah, contoh sikap adil ini dapat dibuktikan dengan cara kita menghormati pendapat orang lain. Terus kita juga bisa menolong tanpa pamrih. Terus habis itu kita juga bisa menghargai dan tidak membeda-bedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi kita harus adil, kita harus saling peduli dengan manusia yang ada di sekitar kita. Terus kita juga bisa mengambil contoh, kita bisa berteman dengan siapa saja, tidak mempedulikan apakah dia kaya atau dia miskin. Nah, itu juga masuk adil. Setelah itu, mengapa kita butuh nilai anti korupsi? Nilai-nilai anti korupsi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus tindak korupsi. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini, kasus tindak korupsinya ini benar-benar banyak banget.
Hal ini bisa dicegah melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi. Nah, pengembangan dan pembiasaan nilai-nilai ini diharapkan oleh masyarakat memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan dan mampu menahan diri agar tidak melanggar aturan yang ada. Nah, hal ini nantinya akan menghindarkan diri kita dari praktik-praktik anti korupsi yang sedang merajalela di Indonesia. Dan salah satunya hal ini bisa untuk menjadi sebuah cara agar kita sebagai generasi muda sadar kalau tindak korupsi itu sebenarnya nggak baik sama sekali, dan kita harus menemukan sebuah cara untuk menekan kasus tindak korupsi ini. Kalau perlu, dihilangkan aja kasus-kasus seperti ini. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai anti korupsi. Di antaranya ada membiasakan diri berperilaku jujur dan adil. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada dan meningkatkan keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan kampanye-kampanye sosialisasi tentang pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya ada memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Di sini sanksi yang tegas tersebut yaitu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya tindak korupsi di masa depan. Selanjutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tersebut tentang pentingnya nilai-nilai anti korupsi tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang kedua ada kurangnya dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada sanksi yang tegas. Kurangnya sanksi yang tegas. Sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi masih tergolong ringan, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi masih minim. Yang selanjutnya ada kurangnya keterbukaan informasi. Di sini yang dimaksud masih mudahnya terjadi praktik-praktik korupsi yang menyebabkan keterbukaan informasi masih tergolong lebih rendah. Selanjutnya ada kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi masih rendah. Masyarakat perlu lebih aktif dalam melaporkan praktik-praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Selanjutnya, kurangnya pengawasan dan kontrol. Pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan program-program pemberantasan korupsi masih kurang sehingga lebih mudah terjadi praktik-praktik korupsi. Nah, ini adalah aksi individu dan peran serta masyarakat, yang dimana mencegah korupsi adalah tugas kita bersama. Para pemimpin harus menjadi teladan dalam menerapkan prinsip anti korupsi dan memfasilitasi pelaksanaannya. Gagasan untuk mendukung pelaksanaan ini perlu dikembangkan oleh partisipasi aktif masyarakat. Dalam kampanye melawan korupsi, masyarakat memainkan peran kunci dengan memastikan bahwa pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga lain bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik.
Sekian, terima kasih.